Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Meresahkan karena mengaku sebagai polisi, seorang pemuda di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Mengaku sebagai personel TNI, seorang petugas kebersihan di Kota Makassar diringkus polisi dan Koramil. Berbagai lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia mulai digelar di berbagai daerah. Kita awali informasi pertama. Diduga dalam pengaruh miras, sopir minibus menabrak pemotor di Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Pengemudi minibus yang berusaha kabur kembali menabrak 2 mobil minibus lainnya hingga akhirnya berhenti. Dua mobil minibus mengalami kerusakan di bagian depan setelah terlibat tabrakan di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Tabrakan dipicu oleh mobil minibus yang dikemudikan Rusdi berusia 59 tahun. Diduga dalam pengaruh minuman beralkohol, mobil yang dikemudikan Rusdi menyerempet pemotor di perempatan Jalan Timur dan Jalan Sulawesi, Makassar. Bukannya berhenti, pelaku kembali tancap gas. Ia kembali menabrak 2 mobil minibus lainnya di lokasi berbeda. Hingga akhirnya berhenti karena mobil tak bisa lagi digunakan untuk kabur. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang pemotor yang ditabrak mengalami luka pada jari tangannya. 2 mobil minibus dan mobil pelaku diamankan di Polres Pelabuhan Makassar sebagai barang bukti. Kecelakaan di Jalan Sulawesi, yang mana tadi pagi saya lihat viral. Ya, namun demikian kecelakaan yang terjadi tidak begitu menonjol. Jadi kronologis kejadian memang telah terjadi kejadian tadi malam sekitar pukul 01:10 dini hari. Ya, jadi menurut informasi dari TKP, jadi tadi pagi saya langsung ke TKP, saya kumpulkan yang terlibat kecelakaan, yakni mobil Avanza itu bergerak dari arah Jalan Timur menuju ke arah Sulawesi, rencana mau ke Nusantara. Namun sebelum masuk ke Jalan Nusantara, mobil Avanza tersebut pas di perempatan Sulawesi Timur, mobil Avanza itu menyerempet kendaraan roda 2 Honda Beat motor. Namun demikian, setelah mereka menabrak, mobil Avanza tersebut itu masih tetap berjalan. Polisi memastikan pelaku dalam pengaruh miras saat menabrak sejumlah korbannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Meresahkan karena sering mengaku sebagai polisi dalam aksinya, seorang pemuda di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Polisi juga menyita sejumlah telepon genggam serta sepeda motor hasil kejahatan. Jangan maju. Usai sudah pelarian tersangka Robi berusia 35 tahun yang telah masuk dalam target operasi polisi karena melakukan sejumlah aksi kejahatan dengan mengaku sebagai polisi untuk menipu belasan korbannya di Kabupaten Goa. Dalam gelar kasus di Polres Goa, tersangka hanya bisa duduk di kursi roda usai ditembak polisi karena berusaha kabur saat pencarian barang bukti yang disembunyikan. Dalam catatan polisi, residivis ini telah beraksi di 6 lokasi di Kabupaten Goa. Dalam aksinya, tersangka menyamar sebagai anggota reserse yang bertugas di Polres Goa. Tersangka juga menyasar para remaja yang menggunakan sepeda motor secara ugal-ugalan. Untuk mendukung penyamarannya itu, pelaku membawa korek api yang menyerupai pistol. Korek itu digunakan untuk menakuti para korbannya jika menolak memberikan barang berharga. Modusnya, tersangka meminta korban untuk mengantarnya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, pelaku menurunkan korban dan langsung membawa kabur HP serta sepeda motor korban. Polisi menyita 9 handphone, 4 unit sepeda motor, serta korek api yang menyerupai senjata api. Handphonenya dan barangnya akhirnya dirampas dan akhirnya menjadi korban penipuan atau korban pencurian dengan pemberatan. Ya, dilakukan sudah 6 kali di wilayah Polres Goa. Ya, ada 2 di Polsek Bajeng, ada di Polsek Barombong dan Botonompo, kemudian 2 di Polres Goa. Jadi 6 TKP. Dan rata-rata korbannya adalah anak-anak di bawah umur.
Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus terhadap pelaku lainnya, termasuk mengejar penadah barang hasil kejahatan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kalau tadi soal polisi gadungan, kini ada juga orang yang mengaku sebagai anggota TNI padahal hanya untuk menipu. Hal ini terjadi di Kota Makassar. Aparat kepolisian bersama Koramil Kecamatan Tamalate menangkap seorang petugas kebersihan yang mengaku sebagai anggota TNI di Kota Makassar. Pelaku tertangkap setelah sempat terlibat keributan dan perselisihan dengan warga. Aparat gabungan kepolisian bersama anggota Koramil Kecamatan Tamalate menangkap pria bernama Stanley berusia 41 tahun yang diketahui merupakan anggota TNI Gadungan. Ia diketahui kerap kali membuat resah masyarakat. Pelaku dibekuk setelah pria yang berprofesi sebagai petugas kebersihan itu mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Serka terlibat keributan dan perselisihan dengan warga di Jalan Rapo Cini Raya. Polisi bersama anggota TNI yang menerima laporan langsung mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil interogasi polisi, pelaku hanya mengaku sebagai anggota TNI. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa seragam TNI berpangkat Serka. Jadi yang kami amankan adalah seorang warga yang mengaku sebagai oknum anggota TNI. Padahal ini Padahal bukan. bukan ya. Kronologinya bagaimana, Bang? Jadi kronologinya pada saat yang bersangkutan berselisih paham dengan masyarakat, kemudian datang melapor ke polsek setempat, kemudian di polsek mengaku sebagai oknum anggota TNI. Dari situ kami berkoordinasi dengan Koramil setempat dan dilakukan pendalaman. Setelah diidentifikasi ternyata bukan seorang anggota TNI, melainkan sebagai petugas kebersihan yang bertugas di wilayah Kecamatan Rapo Cini. Ini dari hasil interogasi sudah sejak kapan dia mengaku? Dari hasil interogasi mengaku sebagai oknum anggota TNI sejak 2019. Terus motifnya ini mengaku ini apa ini, Bang? Masih kita dalami. Masih dalami ya. Ini untuk barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang kami amankan adalah seragam TNI. Seragam TNI yang dipakai. Polisi mengimbau warga yang merasa pernah dirugikan oleh pelaku untuk segera melapor. Raisa Bu melaporkan dari Makassar. Seorang kakek berusia 70 tahun di Kota Makassar dibekuk oleh aparat gabungan kepolisian lantaran diduga melakukan 3 pemerkosaan kepada cucunya sendiri. Ironisnya korban adalah penyandang disabilitas. Aparat gabungan dari Unit Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama Resmob Polsek Panakukang Kota Makassar menangkap seorang pria paruhbaya berinisial MS berusia 70 tahun. Ia ditangkap karena diduga melakukan perkosaan terhadap wanita berusia 20 tahun, cucunya sendiri. Pelaku dibekuk di rumahnya di sekitar kawasan Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar setelah polisi menerima laporan dari korban. Mirisnya, korban diketahui merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual. Sejumlah kerabat dan warga yang mengetahui kejadian itu sempat emosi dan mengepung rumah pelaku. Beruntung polisi segera mengevakuasi pelaku sehingga tidak terjadi aksi anarkis. Pelaku sudah melakukan aksi bejat ini sebanyak 3 kali sejak bulan Maret 2023. Amankan adalah terduga pelaku persetubuhan terhadap wanita yang berusia kurang lebih 20 tahun. Untuk kronologisnya bagaimana? Kronologi kejadiannya ketika ketika pelaku melaksanakan tugasnya sebagai security di salah satu perumahan. Pada saat itu juga korban melintas di dekat tempat kerjanya, kemudian menarik korban ke dalam salah satu rumah kosong yang ada di sekitar situ, kemudian memaksa untuk melakukan perbuatannya. Oke, itu diakui sudah berapa kali kemudian dilakukan? Hasil interogasi dan yang diingat oleh pelaku 3 kali. Ya, sejak bulan apa? Sejak bulan Maret. Ini kemudian sampai korban akhirnya ikut, ini kenapa bisa kemudian? Jadi korban diancam dengan sebilah parang. Sebilah parang ya. Kalau untuk korban sendiri kemudian ini dengan pelaku ada hubungan apa? Ada hubungan masih kerabat lah. Kerabat dekat ya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis parang yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.
Seorang pemuda diamuk massa usai menjamret tas seorang perempuan di kota Makassar. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku ke mobil patroli untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Video amatir warga yang viral di media sosial merekam dua pelaku jambret diamuk massa di Kecamatan Biringkaraya, Kota Makassar. Polisi yang tiba di lokasi usai menerima laporan mengevakuasi pelaku dari amuk massa menuju ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapolsek Biringkanaya, Makassar. Menurut polisi, kedua pelaku jambret ini adalah Zainal dan Irsandi, merupakan residivis dalam kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku berboncengan sepeda motor berkeliling sambil mengamati para pengendara. Saat melihat seorang perempuan membawa tas, para pelaku kemudian mengikuti korban. Ketika lengah, pelaku kemudian merampas tas korban berisi handphone dan uang tunai. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, pisau dapur, dan badik serta tas korban yang berisi handphone serta uang tunai. Awalnya pelaku itu berboncengan dua dengan menggunakan sepeda motor, berkeliling untuk mengamati calon korbannya dengan sepeda motor. Kemudian pada saat melintas di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Unhas, melihat calon korbannya, kemudian pelaku mengikuti calon korbannya itu yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor. Yang diambil pelaku itu apa, Dan? Yang diambil itu adalah sebuah tas yang berisikan handphone dan uang tunai. Bisa tertangkap itu gimana? Awalnya pada saat pelaku melakukan pencurian dengan cara kekerasan, merampas tas korban, kemudian korban mengejar pelaku. Dan sempat pelaku menendang sepeda motor korban untuk menjatuhkan korban, tapi korban tidak terjatuh. Terus dikejar, dan pada saat itu tiba-tiba pelaku ini menabrak orang sehingga terjatuh. Dan pada saat itu korban berteriak sehingga pelaku dimassa oleh warga. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolsek Biringkanaya, Makassar. Akibat perbuatannya, keduanya diancam pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.